Shalom, perkenalkan nama saya Stella Victoria Sanam dengan NIM 2003-01-07 kelas C semester 2, jurusan Sosiologi. Saya akan membahas tentang buku review kelima tentang Emile Durkheim, aturan metode sosiologi dan memilih teks tentang sosiologi dan metode. Teori sosiologi klasik. Langsung saja pada pembahasan. Pengantar edisi pertama 1895. Dalam edisi pertama tahun lalu 1895, Emile Durkheim pertama kali membuat aturan metode sosiologi sebagai rangkaian artikel dalam jurnal filosofis dan sebagai buku pada tahun 1901 dengan edisi terjemahan yang baru direvisi dengan berbagai teks, kemudian mengklarifikasikan beberapa pandangannya, memodifikasi orang lain, serta membela konsepsi hubungan sosiologi kepada disiplin ilmu lain. Apa itu fakta sosial? Fakta sosial adalah setiap cara bertindak, baik tetap maupun tidak, yang biasa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi seorang individu, dan dapat diartikan bahwa fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir dan merasa yang ada di luar individu, dan sifatnya memaksa serta terbuka karena adanya pola di dalam masyarakat. Artinya, sejak manusia dilahirkan secara tidak langsung, ia diharuskan untuk bertindak sesuai dengan lingkungan sosial di mana ia dididik dan sangat sukar bagi untuk melepaskan dirinya dari aturan tersebut. Sehingga ketika seseorang berbuat lain daripada apa yang diharapkan oleh masyarakat, maka ia akan mendapatkan tindakan koreksi, ejekan, celaan, bahkan mendapat sebuah hukuman. Selain itu, fakta sosial memiliki 3 sifat, yaitu eksternal, umum atau genar, dan memaksa. General dan memaksa. Eksternal artinya fakta tersebut berada di luar pertimbangan seseorang dan telah ada begitu saja jauh sebelum manusia ada di dunia. Koersif atau memaksa. Fakta ini memiliki kekuatan untuk menekankan dan memaksa individu menerima dan melaksanakan. Dalam fakta sosial sangat nyata sekali bahwa individu itu terpaksa, dibimbing, diyakinkan, didorong dengan cara tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai tipe fakta sosial dalam lingkungan sosialnya. Kemauannya sendiri sehingga eksistensi kemauannya terlengkapi oleh semua fakta sosial, menyebar, umum atau general. Fakta sosial itu bersifat umum atau tersebar secara meluas dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, fakta sosial ini merupakan memiliki bersama, bukan sifat individu. Persoalannya, dari karakteristik dapat ditarik benang merahnya bahwa fakta sosial menyerahkan pada suatu yang ada di luar individu yang mengharuskan untuk mengikuti adat istiadat, sopan santun, dan tata cara menghormati yang lazim dilakukan sebagai anggota masyarakat dan melakukan
hubungan antar individu dengan individu lain dalam suatu masyarakat. Pembaruan sosial dan pendidikan moral. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tulisan-tulisan Durkheim mengacu pada isu-isu sosial. Bagian masyarakat hanya akan nada dalam dua kondisi, yaitu masyarakat yang normal dan masyarakat yang patologis. Masyarakat yang normal cenderung tertata dengan baik dan para anggota masyarakatnya menjalankan nilai dan norma ideal. Sedangkan masyarakat patologis dianggap sebagai masyarakat yang memiliki berbagai masalah seperti penyimpangan dan kekacauan. Dalam hal ini, Durkheim memberikan sebuah solusi pembaruan sosiologi dengan melakukan adanya pendidikan moral yang harus ditanamkan kepada anak-anak dalam hal moralitas. Solusi untuk dilema ini adalah untuk melihat fakta sosialnya, yaitu kelayakan sosial dan fenomena sebagai emergent. Gagasan munculnya menandakan bahwa pola dan hasil yang terjadi pada tingkat yang lebih tinggi mungkin tidak dapat dijelaskan atau dapat diprediksi pada level yang lebih rendah. Dengan demikian, teori konsep hukum dan kriminal yang di tingkat sosial dapat diterapkan pada tingkat interaksi. Dengan demikian, ia mengutip hubungan sel hidup dengan partikel kimia, kekerasan, perundungan, berbagai tembaga, timah atau timah, likuiditas dan sifat-sifat air lainnya absen dari gas komponennya, dan yang paling signifikasi, identifikasi kondisi mental dari substratus neuron mereka. Jadi dia menulis dalam reseptasi individu dan kolektif. Solusi ini membuat kisah Durkheim tentang fakta sosial menjadi sangat dekat dengan visul masa kini lainnya. John Hare yang juga menulis, meskipun tidak terpengaruh oleh Durkheim, dari reseptasi kolektif Scar 1905 20-an 2010. Aturan untuk penghambatan fakta sosial. Bab ini membahas tentang objektivitas seperti yang dipahami Durkheim sebagaimana diungkapkan oleh pemerintah terkenal. Durkheim untuk menganggap fakta sosial sebagai sesuatu itu frase memang terdengar aneh dalam bahasa Inggris. Hal secara alami menyerahkan, seperti kamus bahasa Inggris, overt menunjukkan objek material tubuh makhluk atau entitas yang terdiri dari materi atau menempati ruang dan dengan demikian berfungsi untuk menambah kesalahpahaman. Robert itu berarti realitas konkret. Menurut Levitt-Robert itu berarti realitas konkret atau abstrak yang didasarkan atau dipahami maupun sebagai objek unik, seperti kata lain res. Artinya mungkin fisik, mental, konseptual atau linguistik, apalagi pembedaan yang ditarik oleh Descartes. Bethune res extensa mengacu pada substansi materi yang diperpanjangkan luar angkasa, dan res cogitans mengacu pada kesederhanaan dan kesadaran tanpa perluasan.
akrab bagi semua orang yang pernah belajar filsafat di Gley. Dan karenanya kepada Durkheim dan pembaca kontemporernya, karena realitas sosial fakta ditambahkan pada mereka melalui representasi kolektif, seperti yang dimiliki karena file tertulis tidak memiliki sesuatu yang dibayangkan, namun nyata yang ditambahkan ke fisik hal atau orang lain. Sekian dan terima kasih.